Halo semua teman-teman, kembali lagi bersama podcast kami One Two Three Guru Hebat. Teman-teman, perkenalkan saya Frans Napitu dari Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Saat ini kami tergabung dalam POP Pamudi Luhur dan grup kami ini, kelompok ini adalah Santo Fransiskus. Bersama saya telah hadir Pak Jebua dari Gunung Sitoli. Halo. Ada Ibu Huta Barat dari Binjai. Ada Ibu Retno dari Jakarta. Kami akan mendiskusikan beberapa hal yang menjadi kegelisahan kami. Langsung saja, tidak ingin berpanjang lebar. Bapak Ibu Guru, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Biasa ya. Ada pertanyaan pertama begini. Tantangan apa saja yang akan dihadapi peserta didik pada masa yang akan datang yang tidak dihadapi pada masa lalu? Bagaimana menurut Pak Jebua? Tentu tantangan yang dihadapi peserta didik di masa akan mendatang ini yaitu masalah krisis karakter. Mengapa? Kalau kita lihat sekarang sudah mulai tergeser karakter yang baik karena perkembangan zaman saat ini, di mana yang saat ini kita sudah memasuki zaman era digital, sehingga karakter anak, sikap sosial anak terhadap satu yang lain sudah mulai berkurang. Jadi perlu kita pengawasan dalam hal itu Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Pak Jebua berpendapat karakter. Bagaimana pendapat Ibu Huta Barat? Ya, terima kasih Pak. Kalau pendapat saya, tantangan siswa yang dihadapi pada saat ini adalah sama juga dengan Pak Jebua, karakter dan mindset, pola pikir. Karena di zaman sekarang ini anak-anak agak susah untuk berpikir akan hal sesuatu di era abad 21 ini. Tambah satu dari Ibu Huta Barat, mindset. Ibu Retno, pendapatnya? Terima kasih Pak. Jadi di 5.0 ini bahwa segala sesuatu bisa tergabung, terintegrasi dalam satu ruang maya yang sama, maka disitulah anak-anak harus mulai paham, mengenali bagaimana mereka bisa masuk ke dunia itu dan juga bisa berkembang di zaman itu. Jadi artinya karakter yang tadi disampaikan benar, tapi mengikuti atau menyesuaikan terhadap zaman itulah tantangan mereka. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pernah mendengar pikinaki kita kan? Pernah, saya yakin pernah. Dan ada banyak pikinaki yang lain di Indonesia saat ini. Ada yang YouTuber makanan lah, ada yang blogger ini dan itulah, dan banyak lagi. Saya pikir itu tidak lahir dari dunia pendidikan tradisional yang kita lakukan. Pasti mereka ada sesuatu yang spesial. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Bapak Ibu yang menjadi guru sehari-hari berhadapan dengan siswa, masihkah relevan cara Bapak Ibu yang mengajar dengan ceramah, kasih PR, atau pembelajaran tradisional lah untuk menghadapi tantangan yang akan datang? Ibu Retno yang dari Jakarta, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Bukan pertanyaannya menurut saya bukan apakah relevan, tapi masih bisa digunakan. Karena itu masih bisa untuk membangun karakter anak-anak menjadi tertib, disiplin, tekun. Lalu yang lain tentunya kita harus menyesuaikan dengan tantangan sekarang ini, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih anak-anak supaya bisa ikut mengikuti perkembangan seni adaptif terhadap perkembangan zaman ini gitu, termasuk gurunya. Super, termasuk gurunya itu tadi, termasuk gurunya. Ibu Huta Barat, Ya, bagaimana? menurut saya memang masih relevan ya guru memberikan metode ceramah, karena bagaimanapun tetap guru itulah yang terbaik untuk memberikan atau sebagai fasilitator untuk siswanya untuk menyampaikan apa-apa hal yang penting begitu. Barangkali bukan menjadi poin utamanya lah ceramah ya Bu ya. Bisa. Bagaimana Pak Jebua? Baik Pak, terima kasih. Tentu metode ceramah kepada anak-anak itu sudah disampaikan oleh Ibu berdua tadi, itu tidak masalah bagi anak-anak. Namun kita guru pada saat ini dituntut harus mempersiapkan diri, terutama dalam menghadapi era digital ini, agar anak-anak tidak ketinggalan dengan zamannya, sehingga ada suatu perubahan sesuai dengan zaman yang ada pada saat ini. Terima kasih. Keren sekali. Berarti ceramah oke, tradisional no. Nah itu berarti kita harus bergerak ke arah yang lebih maju. Pertanyaan ketiga, kita bergerak ke arah maju nih. Berarti kita harus menggunakan tools atau digital, kan gitu kan? Ada kajian dari Microsoft tahun 2021 bahwa warganet Indonesia itu paling biadab. Bagaimana
menurut Bapak Ibu, kajiannya begini, kemana Bapak Ibu guru kok jadi yang paling biadab dari Indonesia? Padahal di sini pendidikan karakternya ada. Atau memang pendidikan karakter sudah tidak ada lagi? Bagaimana pendapat Pak Jibua? Baik, terima kasih Pak. Tentu menurut pendapat saya mengenai hal itu, pandangan pada saat ini itu yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Dari sekarang kita harus menghimbau seluruh elemen baik masyarakat maupun siswa agar sesuatu hal yang negatif jangan sering diumbar di media sosial, dan terlebih misalnya ada sesuatu hal yang sulit, maka perlu komunikasi itu juga, interaksi yang baik itu antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Jibua. Bagaimana pendapat Ibu Tabarat? Iya, kalau saya sih perlu ada pendampingan untuk siswa apabila kita memberikan tugas, dan tetap di situ kita arahkan siswa untuk positiflah menggunakan IT, begitu. Terima kasih Ibu Tabarat. Super, berarti positif menggunakan ide itu yang saya tangkap tadi. Ibu Retno? Saya setuju bahwa memang itu pendapatnya seperti itu, karena sering melihat di media sosial bahwa itu terjadi. Maka kita perlu bahwa tetap positif ketika mengupdate status atau apa, supaya kita memberikan teladan atau contoh kepada anak-anak, harus tetap memberikan hal-hal yang selalu positif di media sosial, gitu Pak. Terima kasih Pak Retno. Hal positif di media sosial berarti kembali kepada kita untuk memberikan teladan yang baik kepada anak didik kita. Nah, pertanyaan berikutnya, saya bisa menyimpulkan kira-kira jawaban-jawaban kita tadi berarti sudah tidak relevan lagi tradisional ways itu, cara-cara tradisional itu untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang. Lantas bagaimana peran pendidik ini untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi era 5.0? Barangkali dari paling keren dan paling majulah Ibu Retno dari Jakarta. Silakan Ibu Retno. Kalau yang pertama, saya harus melihat bagaimana situasi kondisi anak didik saya. Artinya menyesuaikan, mengadaptasi, lalu mengenali mereka, bagaimana kita masukkan mereka dengan metode, dengan juga teknologi, dengan apapun, agar anak-anak ini bisa belajar dengan baik. Kami pun para guru juga harus belajar dengan baik untuk bersama-sama mencapai tujuan pendidikan yang baik pula. Terima kasih Bu Retno. Guru juga belajar. Ibu Utabarat bagaimana? Kalau menurut saya pendampingan pendidik itu kita lihat dulu latar belakang siswa bagaimana. Jadi kalau kita sudah mengetahui latar belakang atau karakter siswa, di situ akan kita dampingi bagaimana menggunakan IT yang bagus. Melihat keadaan baru adaptasi, berikan begitu ya. Pak Jibua, Baik, silakan. terima kasih Pak. Kalau menurut saya yang perlu ditanamkan dari sekarang dalam sisi kita sebagai guru dan siswa, yaitu rasa religiusnya itu dulu yang pertama, sehingga mudah terbentuk yang lainnya nanti bila religiusnya sudah tertanam dalam diri masing-masing. Terima kasih. Super. Baiklah, Bapak Ibu, dari diskusi kita ini ada yang bisa kita tangkap bahwa untuk bisa memberi, guru juga harus belajar. Guru harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan anak-anak. Maka ada bahasa Latin yang mengatakan non possumus tantum der quod habemus. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Saya pikir seperti itu. Maka teman-teman sekalian, audiens, para penonton kami dimanapun berada, demikian podcast kita hari ini, podcast Guru Kreatif. Sampai ketemu lagi pada edisi yang akan datang, pada diskusi kita yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih.